Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliaulah kita semua diberikan kesehatan. Baik, di sini kami akan membawakan materi tentang hormat kepada orang tua. Adapun kelompok kami yaitu Muhammad Fatur Roji, Haidir, dan saya sendiri Nur Fatimah. Saya akan membacakan materi tentang hormat kepada orang tua. Kewajiban seorang anak untuk patuh dan hormat kepada kedua orang tuanya menduduki peringkat kedua setelah kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menghormati orang tua atau birrul walidain merupakan kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fatur Roji. Terima kasih kepada Saudara Fatimah atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti birrul walidain dan perintah melakukannya. Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Birrul walidain adalah hal yang diperintahkan dalam agama. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar memenuhi tuntunan norma isusila dan norma kesopanan, melainkan dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dalam sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Birrul walidain juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, amal apa yang dicintai oleh Allah? Nabi bersabda, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi Muhammad menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi Muhammad menjawab, jihad fi sabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian kita ketahui bahwa dalam Islam birrul walidain bukan sekedar anjuran, sehingga wajib hukumnya sebagaimana kaidah ushul fiqh bahwa hukum asal dari perintah adalah wajib. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Saudara Haidir. Terima kasih atas waktunya Saudara Fatur. Saya akan menjelaskan materi yang kedua. Bentuk-bentuk birrul walidain. Pertama, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh, maupun masalah lainnya. Tentu selama keinginan dan sarana itu sesuai dengan ajaran Islam. Apabila bertentangan dengan Islam, anak tidaklah punya kewajiban untuk mematuhinya, bahkan harus menolak dengan cara baik, seraya berusaha meluruskannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia baik. Quran Surah Luqman ayat 15. Kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas jasa-jasanya yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita untuk berterima kasih kepada ibu bapa sesudah bersyukur kepadanya. Dan kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapakmu. Hanya kepada
kaulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Ada banyak cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, antara lain dengan memanggilnya dengan panggilan yang menjejukkan hormat, berbicara kepadanya dengan lemah lembut, tidak mengucapkan kata-kata kasar apalagi kalau mereka sudah lanjut usia, dan pamit jika ingin meninggalkan rumah. Keempat, mendoakan orang tua agar diberi ampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ketika doa Nabi Nuh memintakan ampunan untuk orang tuanya dan perintah kepada setiap anak untuk memohon rahmat bagi orang tuanya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Kelima, birrul walidain masih bisa dilakukan setelah orang tua meninggal dengan cara menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya, melunasi hutangnya, melaksanakan wasiatnya, meneruskan silaturahmi yang dibinanya waktu hidup, memuliakan sahabat-sahabatnya, dan mendoakannya. Sekian presentasi. Terima kasih kepada saudara Muhammad Faturoji dan Haidir. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu marilah kita menghormati kedua orang tua kita atau birrul walidain, karena taat dan berbakti kepada orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati orang tua. Dalil-dalil tentang perintah Allah Subhanahu wa taala antara lain pada surah Al-Isra. Maka dari itu janganlah kita buat durhaka kepada orang tua kita. Sampai di sini dulu penjelasan dari kami. Sesi tanya jawab akan kami alihkan ke via WhatsApp. Baik, sampai di sini saja materi yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.